terpapar COVID-19 varian Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Untuk mengupdate informasi terkini terkait kasus COVID-19 varian Omikron, kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di RSDC Wisma Atlet. Selamat pagi, Dika. Oke, Dika, saat ini bagaimana perkembangan terbaru dari pasien COVID-19 yang terindikasi Omikron yang dirawat di RSDC Wisma Atlet? Ya, selamat pagi Aldi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat ini ada 1.304 pasien. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dirawat melakukan kontak dengan warga sekitar Pemerintah bersiap menerapkan tatanan normal baru atau new normal di tengah situasi pandemi corona. Satgas penanganan COVID-19 pada hari Selasa 1 Februari 2022 tercatat lebih dari 16.000 kasus baru COVID-19. Untuk merawat, saya usaha jus buah mulai tahun 2000 awal Januari. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang sekitar 10 bulan. Saya jalan ini dimulai dari keinginan saya mencari usaha yang kondisi sekarang yang keadaan semakin sulit, sehingga saya mencoba berusaha jualan jus. Alhamdulillah bisa berjalan dan bisa menafkahkan keluarga saya. Apa yang Anda rasakan saat Anda terkena virus COVID-19? Ya, saat saya terkena virus COVID-19, saya merasakan awal itu kaget aja gitu ketika saya mengalami anosmia, yaitu kehilangan indera penciuman dan juga indera perasa saya. Ketika sedang makan, saya bingung kok gak ada rasanya, dan ketika selesai makan saya biasanya ngerokok, gak ada rasanya juga, kaget aja. Mengapa Anda harus takut dengan adanya virus COVID-19? Kalau saya pribadi, saya nggak takut, cuman kadang itu membuat kepercayaan publik atau membuat kepanikan massal adalah diberitakannya COVID-19 ini secara hiperbola oleh para media-media baik nasional maupun internasional. Siapa saja yang seharusnya mendapatkan bantuan dari Bapak? Yang seharusnya mendapatkan bantuan dari kebijakan PPKM ini menurut saya adalah orang-orang yang memang masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga beberapa fakir miskin, karena seharusnya pemerintah pusat itu bertanggung jawab secara penuh selama dalam isolasi.
Kapan Anda merasakan gejala virus COVID-19? Saya awal merasakan gejala itu sekitar pertengahan September sampai dengan akhir September. Di mana Anda dirawat saat terkena virus COVID-19? Kebetulan ketika saya mengalami penyakit itu, saya tidak pergi ke rumah sakit ataupun klinik terdekat, namun saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Bagaimana Anda bisa bertahan di masa pandemi virus COVID-19? Kalau saya pribadi, saya bertahan hanya dengan merawat kesadaran diri aja dan menjaga kewarasan. Ketika saya isolasi mandiri, otomatis saya tidak bertemu banyak orang. Dan saya berusaha untuk ngobrol dengan teman-teman lewat via media sosial. Seperti itu aja sih. Apa yang Anda rasakan saat Anda terkena COVID-19? Saat itu saya termasuk dalam salah satu orang yang terkena COVID-19 tanpa gejala atau OTG. Jadi overall selama saya dinyatakan positif COVID-19, saya tidak merasakan apa-apa. Mengapa Anda harus takut dengan adanya COVID-19? Saya pribadi tidak terlalu takut dengan penyakit ini. Setiap orang kalau udah dipanggil, ya pasti akan dipanggil. Tapi tetap saja saya akan selalu berhati-hati agar tidak terulang kembali. Menurut Anda, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah? Setiap orang tentunya yang terkena dampak COVID-19 ini berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Namun menurut saya pribadi, untuk orang yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah adalah seperti orang-orang fakir miskin, orang-orang yang terkena dampak PHK dari perusahaan atau tempat bekerjanya, dan orang-orang yang kehilangan keluarganya atau kerabatnya yang merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Kapan Anda dinyatakan positif COVID-19? Jadi saat itu akhir tahun 2020, tepatnya pada tanggal 17 November 2020, waktu itu di sore hari sekitar jam 4 atau 5 sore, saat itu saya sedang presentasi tugas kelompok kuliah dan pihak puskesmas memberikan SMS kepada wali saya, yaitu ayah saya, ya bahwa saya dinyatakan positif COVID-19, dan saat itu saya benar-benar shock sampai seluruh kujur tubuh saya itu benar-benar gemetar. Di mana Anda dirawat saat terkena virus COVID-19? Saya ditempatkan di Wisma Atlet sehari setelah saya dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak puskesmas. Bagaimana Anda bisa bertahan di masa pandemi COVID-19? Saya berusaha untuk berpikir positif dan selalu mengingat adik-adik saya.